Ya, langsung saja untuk jawaban nomor satu, yaitu ada perubahan psikologis dan fisiologis, yang mana masa remaja ditandai oleh perubahan besar dan dalam tubuh dan pikiran yang sering menyebabkan kebingungan dan tekanan emosional. Yang kedua ada perkembangan otak. Bagian otak yang mengatur emosi dan pengembalian keputusan belum sepenuhnya matang, sehingga mereka cenderung bertindak impulsif. Pengaruh yang ketiga itu adalah pengaruh lingkungan, tekanan dari teman sebaya dan kurangnya pengawasan orang tua dapat mendorong perilaku beresiko seperti terlibat dalam pergaulan bebas, seperti itu. Untuk pertanyaan kedua itu ada aksesibilitas, yang mana media digital menawarkan akses yang lebih luas dan cepat, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi secara real time, sementara media konvensional seperti surat kabar dan televisi memiliki batasan waktu dan distribusi interaktivitas. Yang nama digital bersifat interaktif, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan umpan balik. Sedangkan media konvensional cenderung satu arah. Tingkat kepercayaan, yang mana meskipun media digital semakin populer, banyak pemasar masih menganggap media konvensional lebih terpercaya. Dengan survei menunjukkan bahwa iklan di media cetak memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan iklan digital, yang mana biaya iklan di media digital seringkali lebih murah dan dapat diukur efektivitasnya dengan lebih baik dibandingkan dengan biaya iklan di media konvensional. Lalu untuk jawaban yang ketiga ada mode perlindungan, yang mana pendekatan ini berfokus pada intervensi negara untuk melindungi budaya lokal dari pengaruh luar, seringkali melalui kebijakan perdagangan yang membatasi impor produk budaya asing. Tujuannya adalah untuk mempertahankan identitas budaya dan mencegah homogenisasi budaya akibat globalisasi. Yang kedua ada media studi budaya. Sebaliknya, model ini lebih menekankan analisis kritis terhadap bagaimana budaya diproduksi, dikonsumsi, dan dipahami dalam konteks sosial dan politik. Ini mencakup studi tentang representasi kekuasaan dan identitas dalam media, serta bagaimana interaksi budaya dapat menghasilkan makna baru. Untuk jawaban yang keempat, yaitu ada oligopoli media berpengaruh terhadap opini rakyat dan demokrasi karena konsentrasi kepemilikan media mengurangi keberagaman informasi. Media yang dikuasai oleh segelintir konglomerat cenderung menyajikan perspektif yang selaras dengan kepentingan pemilik, mengabaikan tanggung jawab sosial mereka sebagai watchdog kekuasaan. Hal ini menciptakan bias dalam pemberitaan, membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang beragam dan objektif, serta mengurangi kemampuan publik untuk berpartisipasi secara kritis dalam proses demokrasi. Untuk yang lima ada komodifikasi, mana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai kegunaannya menjadi sebuah komoditas yang punya nilai tukar di pasar yang bersifat ekonomis. Jenis-jenisnya itu ada komodikasi menurut Vincent Mosco. Komodikasi itu ada konten halayak, pekerja, komodikasi, konten produk, barang dan jasa dari media konten itu dijadikan komunitas oleh media. Komunikasi halayak yaitu semakin banyak audiens, semakin banyak komoditas yang dijual oleh media bisa dijadikan objek
dijadikan objek. Komodikasi pekerja, pekerja seperti dieras tenaganya oleh lembaga media untuk menghasilkan konten yang bisa dinikmati oleh oleh halayak. Sekian, saya Dia Sapitra Handayani. Terima kasih.